Selamat siang para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pada siang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat kita nanti-nanti. Namanya Pendeta Harminto Siombing. Selamat datang Pak Pendeta Harminto Siombing. Ya, terima kasih Pak sang kakek. Iya. Para sahabat sang kakek, diskusi kita kali ini sangat menarik karena ini menyangkut satu topik yang merupakan, ya kalau dibilang jati diri boleh juga. Kalau dibilang ini sebuah warna karakter juga bisa. Tentang buku Ende di sebuah gereja HKBP. Walaupun buku Ende banyak digunakan oleh gereja-gereja mainstream yang berbahasa Batak, tapi kali ini kita akan berdiskusi tentang buku Ende di gereja HKBP. Oke, Pak Pendeta Harminto Siombing, menurut pandangan Bapak kira-kira ini di tengah-tengah perkembangan arus bahwa banyak warga HKBP tidak lagi menguasai bahasa Batak, tidak lagi bisa memahami buku Ende. Kira-kira masa depan buku Ende ini di gereja HKBP itu seperti apa? Ya, terima kasih kepada sang kakek untuk perbincangan ini. Kita berbicara tentang masa depan HKBP dalam hal buku Ende, kita langsung berpikir 15-20 tahun mendatang. Tentunya siapakah yang menjadi jemaat HKBP? Ya. Tentu itu adalah sekolah minggu dan anak remaja pada saat ini. Ya. Pertanyaan besarnya, seberapa besar mereka mengenal, mengetahui, bahkan mencintai buku Ende? Itu menjadi gambaran untuk masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada sang kakek untuk sementara melihat gambaran secara umum yang ada saat ini. Dan ini menjadi satu kritik kecil awal ini kepada setiap gereja lokal. Bagaimana mereka memperhatikan hal ini. Ya, kita lihat saja ibadah di sekolah minggu. Berapa persenkah buku Ende yang diajarkan. Sebenarnya bukan mengatakan redup masa buku Ende, masa depan buku Ende, bukan. Tapi bagaimana ini dipersiapkan, itu akan menjadi produk 15-20 tahun mendatang. Itu Pak. Untuk. Jadi berarti apa yang dilakukan sekarang sangat menentukan kepada 15-20 tahun ke depan. Pasti. Soal bagaimana buku Ende di sekolah minggu dan remaja. Pasti. Nah, secara institusi, sebetulnya bagaimana HKBP melalui pendeta-pendeta dan parhaladonya mempersiapkan hal seperti itu? Ya, sebelum kepada gereja secara lokal, kita bicara gereja secara sinodal HKBP. Dalam aturan HKBP sebenarnya sudah disebutkan bahwa nyanyian sumber utama dalam ibadah di HKBP adalah buku Ende. Ada tercatat dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah di amandemen ketiga. Itu sebenarnya sudah menyiratkan bahwa sebenarnya buku Ende menjadi identitas. Walaupun tadi sang kakek menyebut jati diri, ya itu hanya perbedaan istilah. Itu menjadi identitas, jati diri, bahkan nyanyian utama dalam ibadah. Dengan demikian sebenarnya dengan secara langsung HKBP secara institusi, baik itu sinodal, regional, distrik ataupun resort, bahkan lokal, bertanggung jawab untuk hal itu. Bagaimana buku ini diperkenalkan kepada generasi muda yang tadi, supaya mereka mengenal, karena mereka HKBP. Jadi begitu. Jadi kita lihat saja gereja-gereja lokal berapa persenkah perhatian majelis dalam lokal, ya pendeta atau dan sebagainya, untuk perhatian terhadap pengajaran dalam buku Ende. Kalau ada gereja yang membuat satu butir program pengajaran yang betul-betul sistematis dengan baik, wah itu sangat kita hargai. Tapi sayangnya yang saya amati, yang saya lihat itu belum tersentuh sampai saat ini. Oke, jadi berarti kan kalau kita perhatikan juga di kota-kota besar, banyak sekolah minggu, bahkan guru sekolah minggu, remaja
tidak tahu buku ND, ya gimana mau mengajarkan buku ND ke anak sekolah minggu kalau guru sekolah minggunya aja nggak bisa lagi buku ND? Gimana ini menurut pandangan Pak Pendeta ini? Ini menjadi problematika namanya ya. Kalau problematika itu kan problem-problem banyak ya. Tapi saling berkaitan itu disebut problematika. Betul sekali, awalnya sebenarnya harus dari guru sekolah minggu. Mereka harus mengajarkan buku ND. Pertanyaannya apa yang diajarkan mereka sendiri tidak tahu. Jadi nanti akan panjang kan dirunut lagi kepada siapa yang bertanggung jawab, kepada seksi musik, Dewan Martiri dan sebagainya. Nah, tentunya yang mau kita tekankan adalah bagaimana buku ini diajarkan di sekolah minggu, tidak hanya dalam guru sekolah minggu, dibuat kurikulum kan bisa. Kurikulum dalam setiap minggu ataupun 2 kali seminggu. Tidak hanya dalam saat kebaktian sekolah minggu bisa diajarkan. Bahkan pengajaran seperti ini bisa dibuat tahap-tahapannya. Tahapan lagu ini, dan berikutnya sampai bisa mungkin hampir ratusan buku ND selama 6 tahun di sekolah minggu. Ditarget 50 sampai 100 nyanyian per tahun. Ya. Saya kira dari kelas 1 sampai kelas 6 dia selama sekolah minggu 864 buku ND yang ada sekarang udah bisa dinyanyikan. Bisa. Kalau betul-betul itu dimuat jadi butir program dan serius konser seorang pimpinan gereja dan para haladola dan sebagainya. Tapi yang kita lihat seolah-olah program seperti itu masih program mimpi. Belum banyak gereja HKBP yang memikirkan. Jadi bagaimana? Dari mana harus dimulai ini, Pak Pendeta ini? Dirubah dulu mindsetnya. Dirubah mindsetnya. Ada 2 mindset tentang buku ND yang saya amati. Pertama, dari para kalangan anak muda ini, buku ND ini hanya untuk orang tua. Itu mindset pertamanya. Mindset kedua, bahwa lagu buku ND terlalu monoton, tidak sejaman dengan kami. Begitu. Jadi yang pertama harus dirubah adalah mindset tentang buku ND. Jadi buku ND itu adalah mutiara yang berharga. Tidak ada bandingnya dengan nyanyian yang lainnya menurut saya. Dari segi syair, dari segi rumusan teologianya, dari segi lagunya, melodinya itu sangat indah. Dan ada kisah orang beriman di balik sebuah lagu. Ini penting. Jadi ketika itu dirubah, bagaimanapun cara kita lakukan untuk memperkenalkan buku ND, mengajarkannya ada banyak. Bisa melalui pendekatan musiknya, bisa melalui festival-festival, bisa melalui pengajaran intensif melalui guru-guru sekolah minggu juga seperti tadi di kelas-kelas bisa melalui perlombaan dan sebagainya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan buku ND. Yang penting mindset dirubah dan kemauan ada. Itu saja yang penting menurut saya sang kakek. Tadi ada yang menarik dari penjelasan Pak Pendeta bahwa di balik buku ND ini lirik dan apanya ada kisah, ada teologianya. Sebetulnya kenapa kita jarang mendengar ini bahwa di balik lagu ini ada kisah dan ada aspek-aspek teologianya? Gimana Pak Pendeta? Ya, 1 minggu yang lalu saya berjumpa dengan salah satu keluarga jemaat yang sudah tua ya, dari warga jemaat HKBP Jatiwaringin, dan kami hampir 2 jam berbincang. Dan hasil pembicaraan kami memimpikan ada satu buku muncul, The Backstory of Buku ND. Kalau ada seorang warga HKBP yang ahli menulis, bukan ahli ya, maulah istilahnya ya, soalnya itu bisa dicari informasinya banyak. Lagu nomor 1 ini backstory-nya seperti ini. Itu ditulis dalam satu buku. Ini menjadi menarik. Dan kami berjanji sebenarnya waktu itu ini menjadi mimpi kami yang mungkin harus kami wujudkan selama masih jadi warga HKBP. Mudah-mudahan ada yang bisa juga mau. Jadi contohnya buku ini nomor 188, Jahubah Sipar Mahanau. Kisah di belakang itu adalah seperti ini dituliskan. Jadi semua warga jemaat HKBP tahu. Bahkan anak-anak, jika itu juga nanti dikisahkan bukan narasi begitu ya, tapi storytelling.
Ya, begitu. Contohnya lagu 213 Aduk Sonang Rohaku itu Paul Philip Bliss. Itu kan ada punya kisah cerita tersendiri ketika keluarganya meninggal semua, tinggal dia sendiri, ya ditulislah. Pada satu waktu Paul Philip Bliss dan keluarganya berencana liburan. Begitu bentuknya. Jadi storytelling dalam buku itu menarik dan itu menjadi penting. Mungkin orang nggak tahu kisah di balik sebuah nyanyian. Ya kita nggak tahu karena nggak kita diberitahu. Karena ada bukunya. Nggak ada bukunya. Gitu. Sebetulnya kalau dengan begitu diceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, dinyanyikan lagu itu ada storytellingnya, sebetulnya udah satu pendidikan yang sangat teologis dan sangat berkisah begitu. Betul sekali. Masalahnya guru sekolah minggu tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Gimana supaya tahu guru sekolah minggunya? Ini pertanyaan kita sekarang. Perlu diterbitkan dulu bukunya atau ya, kalau ada ini yang lebih kreatif dicari informasi sekarang juga boleh. Tapi menurut saya nggak usah kita tunggu bukunya. Apa yang ada mungkin setiap lagu-lagu yang sudah punya, kalau boleh Pak Pendeta dan jemaat tadi menuliskan, ya mungkin hanya 5 dulu. Itu yang diceritakan sudah, saya kira sudah cukup bagus juga. Ini menjadi tantangan bagus. Mudah-mudahan. Karena bikin buku kan itu ya, panjang waktunya. Tapi kalau dicicil kayak modul-modul dulu, 5 lagu, nanti bisa baru dibukukan gitu. Bisa juga. Mudah-mudahan bisa juga. Dan kalau itu bisa diberikan kepada guru-guru sekolah minggu supaya dia membuat itu jadi kurikulum, saya kira sangat menarik. Sangat menarik sekali. Sangat menarik. Hanya 1-2 saja per minggu. Oh menarik ya. Hanya 8 storytellingnya. Udah ada mungkin 100 tahun. Luar biasa. Itu bisa menjadi satu model untuk yang Tapi itu cerita itu nanti didapat dari mana kira-kira? Bisa didapat dari situs-situs resmi yang ada di luar negeri ya. Dari internet. Cari. Ada banyak itu. Itu situs resminya yang tapi dalam bahasa Inggris ya diterjemahkan saja. Ada lengkap kok itu. Tinggal ya kreatif mencarinya. Dan bisa ditanya ke Yamuger juga. Pertanyaannya siapa yang mencari itu dan siapa yang mengerjakan itu kan begitu kira-kira. Iya, itu. Pak Pendeta. Nah, karena semua kita kan manusia instan. Ya dapat membaca pun malas. Apalagi kalau mencari seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa lah. Aspek teologianya tadi bagaimana Pak Pendeta? Ya, bicara dari aspek teologia di buku ini sebenarnya termuat dari rumusan-rumusan syairnya. Jadi rumusan syairnya katakanlah satu nyanyian dalam buku Ende, saya kasih contoh yang singkat saja, buku Ende nomor 1, Ringgas Mauton Diku. Biasanya ini ada 4 ayat. Buku Ende itu biasanya yang di dalamnya ayat 1 itu merupakan rangkaian teologi yang tak terpisah dari ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Jadi itu bangunan teologinya utuh di sana, dijelaskan bagaimana Tuhan contohnya dalam penciptaan, terus dalam kehidupan di dunia ini. Nanti pada ayat terakhir biasanya akan bicara kehidupan di surga. Sayangnya nyanyian-nyanyian di gereja kita biasanya yang diambil ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi ayat terakhirnya jarang. Soalnya ayat terakhirnya itu bicara kehidupan rohani setelah di surga biasanya ya. Dan sebenarnya itu dibangun terus teologianya yang selalu mengarah ke surga, bukan bicara-bicara kehidupan di di kehidupan sehari-hari. Baru banyak bicara tentang iman, bagaimana kehidupan kita kelak. Itu bangunan teologi yang sangat luar biasa yang ada dalam buku Ende. Dan itu juga menyatu kuat sekali dengan nada yang ada di dalamnya. Menyatu ya. Menyatu sekali dan ada berbeda-beda loh. Nada lagu yang mulai dari do, mi dan sol itu ada tekanan-tekanan maksudnya. Begitu. Jadi contohnya nada do itu pasti pujian. Do mi sol do langsung pujian kepada Tuhan. Kalau mi biasanya itu mi penyerahan penuh. Mi contohnya begitu. Begitu saya kakek nanti terlalu banyak tentang nada-nadanya. Ini sebetulnya kalau kita dalami ada syairnya yang ada struktur, ya benar, teologisnya sampai kepada mulai ayat pertama sampai terakhir ada penyerahan. Ini sebetulnya sangat menarik ini. Sangat menarik. Cerita di balik buku Ende ini. Ya. Dulu kan ada pernah konser dibikin The Story of Buku Ende. Iya ada. Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi berarti ini betul ya ada story di setiap lagu itu. Ya? Itu yang saya kira ini kita harapkan dari Pak Pendeta dan teman-teman yang peduli harus membuat itu. Itu sesuatu yang membuat buku Ende ini bisa jadi dicintai orang walaupun tidak suka.
awalnya. Karena kalau ada sesuatu, segala sesuatu di dunia ini kalau ada ceritanya selalu menarik. Tempat-tempat pariwisata juga kalau nggak ada ceritanya nggak menarik. Jadi berarti buku Ende ini juga jadi menarik kalau sudah ada ceritanya di balik itu. Kita tunggu dari Pak Pendeta dan dari jemaat yang peduli nanti akan menuliskan itu ya. Kita ini rekaman ini jadi bukti sejarah untuk meminta pertanggungjawaban bahwa kita perlu membuat itu. Betul. Oke, Pak Pendeta, berarti ada yang harus kita kerjakan. Gereja harus kerjakan, para halada harus kerjakan, semua stakeholder HKBP. Bagaimana buku Ende ini bisa dicintai? Ternyata punya sesuatu. Ada yang menarik dari sudut historinya, ceritanya, dan ada juga aspek-aspek teologi. Jadi berarti kita bisa belajar teologi dari buku Ende, gitu Pak Pendeta? Bukan hanya bisa, lebih gampang. Lebih gampang. Bisa dikasih contoh kira-kira? Lebih satu lagu mungkin. Daripada belajar harus baca banyak Alkitab. Contoh bagaimana kita belajar tentang teologi dalam buku Ende, ada banyak tema teologi ya. Ya. Contohnya tema ciptaan. Ya. Hu puji hu pasangap ho amang pardenggan basa. Ini buku ini nomor 10. Ayat jadi-jadian bulu suri akan masa. Dengan sederhana kita sudah tahu apapun yang ada adalah ciptaan Tuhan. Jadi kan sudah dibangun teologi kita di situ. Dan ayat berikutnya nanti saluhut natinopami neng sonang di rohamu dan sebagainya, itu kan bicara kehidupan manusia yang bersyukur atas ciptaan itu. Dan perhatikanlah sang kakek kepada ayat terakhir seperti yang saya sampaikan, ayat 5, atong hamu na porsea atong roma hamu sudi saluhut na porsea marolupolo mahitawi mamuji di bata na sundinggan do sudi na binane de batatai pinuji maguarmu. Jadi menjadi ajakan atas keutuhan seluruh ciptaan yang diciptakan Tuhan ini. Jadi hanya satu lagu dengan 5 ayat udah ada mulai dari setiap bait ada bangunan teologinya masing-masing, tapi punya benang merah. Jadi tidak terpisah-pisah. Mulai dari penciptaan sampai kepada ajakan semua untuk memuji Tuhan. Iya, jadi berarti dengan satu lagu aja sebetulnya udah jelas ya. Jelas. Pemahaman kita tentang penciptaan. Iya, tentang ajakan bagaimana memuji Tuhan melalui ciptaannya. Iya. Dan saya kira warga jemaat kami banyak belajar tentang firman Tuhan dan teologi melalui buku ini. Jadi berarti belajar firman Tuhan, belajar teologi tidak hanya dari Bible, tapi juga sebetulnya buku Ende ini punya kekuatan tersendiri. Sangat, dan karena memang rumusannya juga dari nasal kitab kan, rumusan syairnya, dan lebih mudah karena dinyanyikan. Jadi berarti ada yang kita lupakan. Ternyata mengajarkan tentang sejarah, cerita, teologi. Ternyata buku Ende bisa menjadi sebuah alat yang efektif. Begitu ya? Martin Luther pernah berkata, kesuksesan reformasi itu pertama ajaran, kedua nyanyian. Dan nyanyian sangat mendorong reformasi itu sukses, bisa cepat beredar kemana-mana melalui nyanyian. Karena saya yakin hampir semua orang di dunia suka bernyanyi. Tidak bisa menyanyi minimal suka dengan nyanyian. Kan berarti pengajaran teologianya dengan nyanyian lebih efektif. Lebih mudah. Ya, ini harus kita tekankan karena bagaimana nyanyian yang beredar sekarang yang di luar buku ini lah ya, yang nyanyian pop rohani itu biasanya itu dibangun bukan karena satu rumusan teologi, lebih kepada selera. Jadi begitu. Jadi itu perlu ditekankan bahwa buku Ende itu punya, setiap nyanyian itu punya rumusan teologi yang jelas gitu, dan kuat dia sesuai dengan nasab kitab. Gitu sang kakek. Ya, para sahabat sang kakek ini sangat menarik. Ternyata di balik buku Ende ini ada cerita, ada aspek teologisnya, dan bisa belajar teologi. Dan tadi dikutip Pak Pendeta, Martin Luther juga ajaran dan nyanyian menyebarkan ajaran reformasi. Dan nyanyian itu jauh lebih efektif. Memberikan pemahaman tentang reformasi. Oke, mungkin ada Pak Pendeta mau pesan bagaimana kepada para sahabat sang kakek tentang topik yang kita bicarakan. Ya,
Kepada seluruh sahabat sang kakek, saya katakan tadi di awal, nyanyian-nyanyian dalam buku Ende itu adalah mutiara yang sangat berharga. Nyanyikanlah dan pelajarilah dengan baik. Tidak mungkin sekarang mengerti, nanti berikutnya akan mengerti juga. Jadi itu akan menjadi satu proses. Dan pesan saya, tips, buatlah satu nyanyian yang kamu cintai, itu nomor berapapun itu dari buku Ende, kamu hafal mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu saja tipsnya. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Harminto Terima kasih, Sihombing. sang kakek. Para sahabat sang kakek, diskusi kita yang menarik ini memang selalu dibatasi oleh waktu. Karena memang kita harus mengakhiri diskusi ini. Dan terima kasih kepada Pak Pendeta Harminto Terima kasih, sang Sihombing kakek. atas diskusi yang menarik. Para sahabat sang kakek, jangan lupa like, comment, subscribe Sang Kakek Network yang selalu menampilkan informasi yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini para sahabat sang kakek, sampai ketemu dalam diskusi-diskusi berikut. Terima kasih. Salam.